Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita diajarkan untuk selalu berbagi antar sesama umat Islam, sesama umat manusia, bahkan hingga kepada binatang sekalipun. Hal ini disyariatkan jelas untuk menanamkan rasa kepedulian antar sesama di dalam hati kita sekalian. Berkenaan dengan hal ini, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa beliau pernah mengatakan, ujar Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah pernah mengajarkan, la taruddu sa'ila, janganlah kalian menolak orang yang meminta, walau kana kafiran, sekalipun dia dari orang yang kafir. Orang yang minta sedekah, walau dia tidak seagama sekalipun, janganlah kita menolaknya jikalau memang kita bisa memberikan yang mereka perlukan. Mendengar pernyataan ini, ada salah satu di antara sahabat yang menanyakan, faqala rajulun minas sahabati radhiyallahu anhum, maka berkatalah seorang daripada sahabat radhiyallahu anhum. Di antara sahabat ada yang menanyakannya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kufar. Seharusnyakah kami bersedekah dengan harta yang kami miliki kepada orang yang tidak seagama? Mak Rasul, lawan orang nang kada seagama disuruh jual lah kita berbagi. Ia menjawab, na'am, innahum khalqun min khalqillahi ta'ala. Benar, karena mereka itu sesungguhnya juga makhluk di antara makhluk Allah. Kita disuruh berbagi tidak sekadar antara orang yang seagama, bahkan sesama umat manusia. Bahkan lebih dari itu dengan binatang sekalipun. Karena mereka sama-sama makhluk di antara makhluk Allah. Wa inna sadaqata la taqa'u biyadir rahman, dan sesungguhnya sedekah itu jatuh dalam keridaan Tuhan yang Maha Rahman. Sedekah secara umum sebutan bagi perbuatan berbagi, memberi, dan seumpamanya. Walaupun kalau dirincinya ada beberapa nama bagi perbuatan beri-memberi ini. Namun semuanya digulungkan secara umum adalah kebaikan, dan yang lebih dikenal adalah sedekah. Jangan ya Nabi menolak mun ada nang minta sedekah. Memberi ini yang lebih masyhur disebut sedekah. Namun jikalau dirinci lagi, sedekah ini adalah pemberian dari atas ke bawah. Ini sedekah. Ada pengemis minta sedekah dalam keadaan mutir dan mendesak, kita beri, ini dari atas ke bawah, ini sedekah. Kadang memberi ini terjadi karena penyesuaian. Kita memberi kawan, padahal kawan gin berduit aja juga, bahkan lebih daripada kita. Kita memberi paguruan,
kita di bawah, guru martabatnya di atas. Memberi yang seperti ini sering disebut muru'ah, penyesuaian. Gawiannya iya aja, tapi keadaannya yang membedakan. Makanya nang masyhur itu cuma sedekah. Sedekah dari atas ke bawah, muru'ah sejajar atau dari bawah ke atas termasuk hadiah. Kadang disebut wikayatul irdi. Kalau wikayatul irdi itu memiliki hukum yang berbeda dari dua pihak. Wikayatul irdi ini kalau bahasa kita menjaga kehormatan diri. Ada orang-orang nang menyinggah di tengah-tengah sunyi, kemudian minta duit, minta kata-katanya, tapi kenyataannya dia maksa. Kada kita bari, kita nang diganggunya. Terpaksa ai kita memberi. Ini disebut wikayatul irdi. Nabi mengatakan sesuatu yang digunakan seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya, maka dicatat sebagai kebaikan. Dan ini memiliki hukum yang berbeda antara yang memberi dan orang yang menerima. Kalau sedekah, nang memberi berpahala, nang menerima berpahala. Kalau hadiah muru'ah, nang memberi berpahala, nang menerima berpahala. Karena menolong orang berbuat baik. Tapi kalau wikayatul irdi, dari pihak yang memberi dianggap kebaikan, dari pihak yang menerima dianggap rampung. Memiliki hukum yang berbeda di dua sisi itu. Ada yang disebut ujratul istikhdam. Ujratul istikhdam ialah pemberian kita atas bayaran jasa-jasa orang di dalam menolong kita berbuat kebaikan. Namun semuanya ini disebut secara umum adalah sedekah. Biar Nabi jangan ditolak orang minta sedekah. Walau inya kada beriman sekalipun. Bahkan orang yang memberi binatang sekalipun, pemberiannya dicatat sebagai sedekah. Wa fi riwayatin lil khatibi an Anas radhiyallahu anhu. Dan tersebut di dalam riwayat bagi Al-Khatib daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu mampu mencegah 70 macam daripada jenis-jenis bala bencana, ahwanuha juzamu wal baras, dan sepaling tidaknya penyakit juzam dan penyakit baras, jenis penyakit buruk. Sedekah itu mampu melindungi seseorang dari 70 bala, nang sepaling tidaknya melindungi daripada karena penyakit buruk, penyakitan. Berarti sedekah ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Di mana hubungannya? Haza mimma 'allamahullahu ta'ala linnabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari rahasia yang diberitahukan Allah kepada nabinya, minatibir rohani, daripada pengobatan spiritual, allazi yu'jizu an idrakihil khalqu, yang tidak mampu dipahami oleh para makhluk. Kan kalau kita minum obat, itu kawa dipaham-paham secara akal. Inya jadi makanan, lalu mungkin meresap di dalam darah, lalu mengobati penyakit. Amun dioperasi itu jelas lagi, kita melihat dokter menggawinya, penyakitnya jelas-jelas dibohongiakan. Namun sedekah bisa menyembuhkan penyakit, bisa melindungi penyakit. Kita tidak bisa menghubung-hubungkannya, melainkan ini bagian daripada keimanan. Nabi mengatakan seperti itu, jelas kita mendengarnya dan kita mematuhinya.
Bahkan ada ancaman bagi orang yang membentak orang yang meminta sedekah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, man nahara sa'ilan, barang siapa membentak orang yang meminta-minta, naharathul malaikatu yaumal qiyamah, maka membentaknya para malaikat nanti di hari kiamat. Kalau kita kada kawa memberi, maka tolaklah dengan tolakan yang tidak menyakitkan. Kalau memang kita bisa memberi, beri. Jangan biarkan mereka berpaling dengan tangan hampa. Namun jelas orang yang dimaksud jangan dibiarkan dengan tangan hampa. Orang yang tidak boleh kita kecewakan ini adalah orang yang benar-benar pantas untuk diberi, orang yang benar-benar keadaannya mendesak, menjepit. Ya mau juga kadang-kadang meminta-minta, dilihat rahatan inya meminta-minta, luar biasa susahnya. Sekali kita beri, kada lawas berbunyi HP maangkat iPhone sekalinya tali HP-nya. Harat pada nang memberi. Orang yang seperti ini bukan orang yang dimaksud oleh Rasul. Suatu hari pernah Khalifah Umar mendengar orang peminta-minta. Kejadiannya di malam hari saat waktu maghrib. Ujar Khalifah Umar menyuruh orang, bari itu tuh, dibari orang. Sekalinya kada lewas, rupanya Khalifah Umar nih berjalan ke tempat yang lain. Ini mendengar pulang orang meminta sedekah. Ujar Hidin, bari itu tuh. Ujar orang, udah wahai Khalifah, dibari. Sekali diperiksa orangnya, iya nang tadi. Sekali diperiksa oleh Khalifah Umar, bakandutan bastilah meminta-minta. Seperti apa tanggapan Khalifah? Ujar Hidin, mun kaya naya, ikami lain orang nama minta sedekah, ni orang nang berusaha. Jangan lagi nang kaya ini. Orang yang semestinya kita beri, orang yang keadaannya memang memaksa. Bukan orang yang menjadikan pekerjaan meminta-minta. Kecuali bagi orang-orang yang memang ada keuzuran. Dan bersedekah ini termasuk bagian kemanfaatan harta yang diberikan Allah kepada kita. Ya, harta ini kan bisa kita gunakan sendiri. Misalnya kita berikan pakaian untuk menutup aurat kita. Kita belikan perhiasan untuk menjaga kehormatan kita, kewibawaan kita. Kita bangunkan rumah, tempat ibadah kita. Termasuk kita berikan dengan cara sedekah. Bisa juga pemanfaatan harta ini kita titipkan kepada orang lain sebagai amal jariah. Kita titipkan kepada pengelola masjid untuk kemakmuran masjid, membangun masjid. Pakaian cukup, makanan cukup, tanggung jawab cukup, tempat tinggal cukup. Pelaksanaan haji, pelaksanaan umrah sudah. Masih banyak nyisa. Saat Allah memberikan kelebihan karunia kepada kita, janganlah selalu berpikir untuk meningkatkan gaya hidup kita. Berpikirlah kemana kita menginvestasikannya untuk akhirat kita. Karena inilah yang pasti. Julung ka panitia masjid, julung ka pimpinan-pimpinan pesantren, komunitas-komunitas relawan, mereka memerlukan uluran para penderma. Kalau harta kita tidak mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain, jangan berpikir harta kita mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kalau harta kita tidak mendatangkan kebaikan dalam agama, jangan berpikir harta kita mengantar kita kepada surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga menyabdakan, la tastahyu min i'ta'il qalili, janganlah kalian malu memberi sedikit, fa innal hirmana aqallu min, maka bahwasanya sedikit itu lebih baik daripada tidak. Apalagi pahala ibadah, pahala sedekah itu tidak bisa kita ukur dari banyak materi yang kita ulurkan. Bisa aja orang yang memberi 1000 lebih banyak nilainya daripada orang yang memberi 100.000. Hal ini disebabkan latar belakang mereka mendapatkan nilai itu berbeda dan kesungguhan keikhlasan mereka tidak sama. Ada orang wani memberi 1000, tapi perjuangannya mendapatkan 1000 ini mulai pagi sampai sore perjuangannya cuma 5.000 aja dapat gaji. Wani memberi 1000 itu hebat. Ada orang wani memberi 10.000, tapi bang ini sekali tanda tangan 200 juta. 2 kali sehari tanda tangan. Nah, apa artinya 10.000 ini? Tidak ada hinaan bagi sebuah kebaikan, namun nilai tentu saja membedakan. Jangan supan je Nabi memberi sedikit, karena itu kita nangkawa. Sedikit itu lebih baik daripada tidak melaksanakannya sama sekali. Harta kita, jikalau tidak kita gunakan dengan baik, harta kita mungkin akan mendatangkan masalah dengan kita. Kadang harta ini membawa kepada maksiat. Orang yang memiliki fasilitas lebih besar kemungkinan terjatuh kepada perbuatan salah ketimbang orang yang tidak memiliki fasilitas. Kada kamu mana inya mau belelah, inya kada inya mau belelah, dasar kada bisa beda motor juga, sekali bisa beda motor 2 hari sekali inya bulik juga. Banget pada orang. Harta itu jikalau tidak kita kelola dengan baik, ada kemungkinan akan mendatangkan masalah dengan kita. Dan kita tertipu dengan asiknya kehadiran harta itu. Bisa membuat kita bersedap-sedap dengan harta ini. Dan ini menipu. Dunia dijadikan untuk wasilah membangun akhirat. Wasilah hanya sekedar laksanakan obat bagi penyembuh. Kalau kita konsumsi sesuai aturan, menyehatkan. Kalau obat overdosis, kita yang berbahaya. Manfaatkan harta mumpung kita diamanahi. Manfaatkan kehidupan mumpung belum datang kematian. Atau bisa juga harta ini, jikalau tidak kita kelola dengan baik, membuat lupa kita dengan peringatan-peringatan Allah. Oleh karena itulah syariat ini sangat menganjurkan berbagi dan bersedekah. Namun perlu kita perhatikan beberapa akhlak dalam memberi dan beberapa akhlak dalam menerima. Kadang kita memberi, kadang kita menjadi orang yang menerima. Dan inilah sudah hubungan yang dijadikan Allah antar kita. Kalau kita jadi orang yang memberi, perlu diperhatikan. Pertama, tanamkanlah di hati memberi sedekah itu menampakkan cinta kepada Allah dan rela melepaskan harta karena harta kebiasaannya disayangi. Maka memberi itulah tujuan kita, melatih kita dan menampakkan dalam perbuatan kita cinta Allah, kita tidak begitu cinta harta walaupun ini terasa sulit. Rasakan di hati kita lawan duit itu sayang. Menurut akan sayang terus kada tebari. Dan kedua, bersegera melakukan sedekah itu di saat kemungkinan ada kita miliki. Duit ada. Kemudian orang yang membutuhkan ada. Jangan berlambat. Assalamualaikum. Orang misalnya hendak minta sedekah.
Atau misalnya orang hendak berhutang, kita tahu bahwa orang ini sudah sangat menghajatkan. Dan memang semestinya orang ini dibantu. Duduk berhunjur-hunjur. Setengah rukuk talah maisap hanya berdiri. Lawasnya bang orang mahadang. Disuruh bersegera melakukan kebaikan. Sembahyang disuruh bersegera. Melaksanakan zakat disuruh bersegera. Pemakaman jenazah disuruh bersegera. Kebanyakan dari kebaikan-kebaikan itu disuruh bersegera, termasuk bersedekah. Jangan berlambat. Mangunani juga kita nggawi. Ungut-ungut nama hadangi. Hanya berdiri. Jangan, langsung aja. Kemudian jikalau memang sedekah itu baik disembunyikan, lakukanlah sedekah itu secara tertutup. Jikalau sedekah itu bagus diumumkan, lakukanlah sedekah itu dengan cara terbuka. Pertama, karena menampakkan kasih kepada Allah. Dua, sunat bersegera. Tiga, jikalau baik tertutup, lakukanlah secara tertutup. Empat, jikalau memang akan menginspirasi yang lain, lakukanlah sedekah dengan cara terbuka. Lima, sesudah kita bersedekah, jangan sedekah itu disambat-sambat, kecuali akan memotivasi kepada yang lain. La tubtilu shadaqatikum bilman. Jangan kalian rusak nilai sedekah kalian dengan disebut-sebut. Karena orang nang kita beri itu bisa merasa sakit hati, supan inya. Tuh si anu tuh jawa kada aku beri di depan. Jangan. Kita sudah diberi taufik untuk melakukan kebaikan, maka pertahankanlah kebaikan itu, jangan sampai rusak. Termasuk kita mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebutnya. Yang keenam, jangan diingat-ingat. Lebih baik kita mengingat dosa daripada mengingat kesalihan kita. Mulai bangun guring sampai hendak guring malam, nang baik diganang tuh nang kejahatan kita aja. Bangun guring, alhamdulillah diberi taufik mengingat Allah. Berselang beberapa waktu kemudian ditolong untuk beribadah. Ternyata jam 9 tadi terlibat menzalim orang. Ini nang perlu diingat. Kayak apa urusannya ini? Habis maghrib tadi ternyata kita umpat menggaibah orang. Isya sebelum tidur kita ternyata lelucuan nang berlebihan. Ini nang perlu diingat. Kesalihan tidak perlu kita ingat-ingat. Karena mengingat-ingat kesalihan bisa membuat kita tertipu, merasa sempurna, sementara mengingat keburukan akan membuat kita semakin sadar dan berusaha untuk lebih baik. 7. Sedekahkan harta yang terbaik. Maksudnya, lamun kada diberiakan tuh, saurang tak pakai hala masih. Jangan memberikan sedekah yang semestinya sudah harus kita buang jikalau memang kita ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Beriakan pisang, pisangnya bilang hendak ada layak konsumsi lagi. Jangan. Karena disuruh memberikan yang terbaik, maksudnya setidak-tidaknya barang itu jikalau tidak kita berikan, kita masih senang menggunakannya. Dan nang kalapan, pilih orang yang diberi itu nang kaya apa orangnya. Karena bagaimanapun apa yang kita beri, itu adalah bantuan bagi yang kita beri. Pilih orang-orang salih. Karena bantuan kita akan menolong mereka melakukan kesalihan.
Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau pernah bersabda, tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah kalian atas persiapan diri kalian sendiri. Sedekah akan mendatangkan kebaikan, melindungi bala, bahkan menolak penyakit, membangun akhirat. Siapkan, ujar Nabi, sedekah atas diri kalian sendiri. Wa ala amwatikum, dan juga atas orang yang telah mati di antara kalian. Bawakaf atas nama arwah abah, mawakapi keluarga nang meninggal. Walau bisurbati ma'in, sekalipun dengan seteguk air, fa'ilam taqdiru ala zalika, jikalau kalian tidak mampu bersedekah dengan barang-barang materi, fabi ayatin min kitabillahi ta'ala, maka dengan ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Baca Yasin, biasanya anjuran tertentu, Yasin lawan Tabarak dibaca gesan mahdiyahi orang mati. Dibaca di saat kita ziarah kubur. Karena orang di sana hidupnya hidup barzakhiyah, mereka akan menerima kebaikan pahala, berbeda dengan kehidupan duniawiyah. Orang kehidupan duniawiyah menerima pemberian harta. Fa'ilam ta'lamu syai'an minal Qur'an, jikalau kalian tidak mengetahui sesuatu daripada ayat Quran, fad'u lahum bil maghfirati warahmah, maka berdoalah untuk mereka yang telah mati untuk mendapatkan ampunan dan rahmat. Fa innallaha wa'adakumul ijabah, sesungguhnya Allah menjanjikan kabul atas kalian. Sedekah ini sesama umat Islam, sesama manusia, bahkan dengan hewan sekalipun, bahkan antara orang hidup kepada orang yang sudah mati. Dalam keterangan lain disebutkan, as-sadaqatu tarudul bala, sedekah menolak bala, wa tutawwilul umurah, dan memperpanjang umur. Bisa umurnya bertambah, nang mestinya hidup 50 tahun jadi 70 tahun, bisa berkatnya yang bertambah, dan inilah yang terbaik. Umurnya tidak begitu panjang dalam hitungan, namun keberkahannya panjang sesudah kematian. Rubba umrin qalla ayamuhu wa kasura amdaduhu. Tidak sedikit umur itu yang sedikit hitungannya, namun panjang artinya. Imam Syafi'i rahimahullah, usia beliau cuma 54. Sampai sekarang masih dikenang dan disebut dan diamalkan mazhabnya. Panjang umur ngarannya. Balah terhindar, umur berpanjang. Bisa hitungannya bertambah atau berkahnya bertambah. Zaman Nabi Sulaiman pernah terjadi. Ada burung yang bersarang di muka rumah seseorang. Rupanya di muka rumah orang ini ada pohon. Lalu burung bersarang di situ. Sampai wayahnya burung ini beanakan. Lawas rupanya bertelur, menetes. Kenal anaknya. Istrinya menyuruh suaminya, is'ad ilatil kasyajarati, naik ke atas pohon tuh. Wa nazilil apraha, ambil anak burung tuh. Linut ima bihal aulad, agar kita memberi makan anak-anak kita. Kita kadang-kadang ngapa bapak muai ini nah. Ada itu sarang burung di muka rumah tuh naiki. Apa anakan? Naikinya. Sumbali makanan. Datang burung nih melapor lawan Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Wa qasat alaihil kisah, ia menceritakan kejadiannya. Wahai Nabi Allah, nah si Fulan bin Fulan itu mengambil sarang kami. Bahkan memakan anak kami. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman, wa au'adahu bitaubati. Nabi Sulaiman menyuruh jangan lagi
Ujar nang lalakian ini, ma'udu ila fi'li zalika abadan. Nggih Nabi Sulaiman ulun kada mengulangi lagi. Rupanya lawas bertamu pulang keadaan rahatan karimping. Taberungan burung tuh rahatan baanakan pulang. Ujar nang bini. Itu sarang burung tuh pulang diniki. Nah laki ini kada hapun. Fa inna sayyidana Sulaiman nahani anzalik. Nabi kita, Nabiullah Sulaiman telah melarangku dari memperbuat itu. Udah pun lagi. Ujar nang bini, no, kadinya tak urusia Nabi Sulaiman. Hidin gin sibuk mengurus kerajaan dan negara hidin. Ya kada tak urusi kita lawan urusan burung. Ini naiki ha. Rupanya karena bujuki hakun naik pulang. Ambil masaki pulang makanan. Datang pulang. Burung ini mengadu lawan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman ini marah. Disuruh oleh Nabi Sulaiman 2 jin, 1 dari timur, 1 dari barat, untuk menunggu pohon itu. Ujar Nabi Sulaiman, pohon ini tunggui. Kaina bila orang tuh hendak naik pulang mau mengganggu burung ini, ambil di batis tukunakan mulai atas ke bawah. Tentang pohon ditunggu makhluk halus bangsa jin, itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Apalagi tentang keberadaan jin itu bagian dari alam gaib yang wajib kita percayai. Cuma kita kada tahu nang mana pohonnya, nang ditungguinya. Nabi Sulaiman pernah memerintahkan 2 jin menunggu sebatang pohon. Sekalinya terulang lagi, mengadu pulang burung ini. Nabi Sulaiman memanggil 2 jin itu dan ia sangat marah. Ujar Nabi Sulaiman, asaitumani, kalian berdua telah mangkir daripada aku. Kenapa? Maka disuruh menjaga pohon itu sampai keculungan ke ini. 2 jin itu ternyata mengatakan, ma asainaka, kami tidak mangkir dari tugas engkau wahai Nabi Allah. Wa inna lazimna tilka syajaratah, dan kami benar-benar menunggu pohon itu. Cuma Nabi Sulaiman pas rahatan inya hendak naik, datang peminta sedekah. Sekalinya orang ini turun mencariakan nang kawa dibari, dia mendapatkan sedikit daripada roti gandum. Lalu dia naik, kami bergegas hendak mengambilnya dan melemparnya. Allah datangkan 2 malaikat yang menangkap kami, melemparkan kami ke pihak matahari hidup dan ke pihak matahari tenggelam hingga kami tidak berdaya. Ini bukti apa yang dikatakan Rasul, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawilul umur. Namun yang perlu bersedekah ini diperhatikan, sedekah itu adalah harta yang halal. Jangan kita mensedekahkan harta yang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah menyabdakan, inna fi jahannama baitan yusamma baital hazan. Dalam neraka jahanam itu ada satu lubuk yang disebut lubuk duka cita. A'addahullahu liman tasaddaqa min malin haramin, yang Allah siapkan bagi orang yang bersedekah dari harta yang haram. Kedua salahnya, pertama kita melakukan perbuatan mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Kedua, kita memberi orang dari harta yang haram. Kedua, luputnya. Ya, ada kadang-kadang orang memaham, ulihan nang mancuntan beriakan lawan anak yatim sebagai penebus dosa. Anak yatim baru tahu masalahnya, kita nang tersalah. Bersedekahlah kita dengan harta kita, dengan harta yang halal. Bahkan Imam Hasan Basri pernah mengatakan, bersumber dari Nabi SAW, ma min abdin wala amatin tasaddaqa bilukmatin min haramin ala miskinin. Tidak ada dari seorang laki-laki
ataupun seorang perempuan yang bersedekah dengan satu suap dari harta yang haram atas orang yang miskin, illa at'amahumallahu yaumal qiyamah minal ghislin, melainkan Allah akan memberi makan mereka berdua itu daripada di hari kiamat dari makanan al-ghislin. Ujar orang, ya Rasulullah, bahwa ta'amul ghislin, ghislin itu apa gerang? Ujar Nabi, ta'amun khalaqahullahu ta'ala min hadidin yabis, makanan yang Allah ciptakan dari besi yang keras, wa yuzabu minari jahannam hatta yasira kalma, dan dicairkan dengan neraka jahannam hingga mencair seperti bubur. Bubur cairan besi yang panas. Faidha khalaminhu zalikal insan, bilainya orang tamakan, takot taat am'a'uhu, terputus-putuslah persendian-persendiannya. Watadkhulul luqmatu min fihi wa takhruju min duburihi, masuk cairan itu dari mulut, keluar dari bagian bawah dubur, hancur tubuhnya karena panasnya. Ini bahaya orang yang bersedekah dengan harta yang sembarangan. Sedekah adalah kebaikan. Kadang disebut hadiah, kadang disebut muru'ah, kadang wikayatul irdi, kadang ujratul istikhdam. Intinya kita diajarkan berbagi. Semoga Allah memberi kita pertolongan untuk senantiasa berbagi dan mampu menyisihkan sebahagian harta kita dalam berbuat sedekah. Walhamdulillahi rabbil alamin.